Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviantika dengan NIM 0306213135. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Nah, jadi anatomi organisasi dan perilaku organisasi adalah dua konsep yang saling berkaitan dan penting dalam memahami bagaimana organisasi berfungsi. Anatomi organisasi berfokus pada struktur dan desain organisasi, sedangkan perilaku organisasi mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Nah, anatomi organisasi dibagi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama ada struktur organisasi. Nah, merupakan kerangka kerja formal yang menunjukkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dan dikoordinasikan dalam organisasi. Yang kedua ada desain organisasi. Nah, desain organisasi ini melibatkan proses merancang struktur organisasi yang paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Desain organisasi mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran organisasi, jenis industri, dan strategi bisnis. Yang ketiga ada kultur organisasi, merupakan nilai-nilai keyakinan dan norma-norma yang dianut oleh anggota organisasi. Yang keempat ada sistem organisasi, merupakan kumpulan proses dan prosedur yang digunakan untuk mengelola organisasi. Sistem organisasi meliputi sistem informasi, sistem pengambilan keputusan, dan sistem kontrol. Selanjutnya ada perilaku organisasi. Nah, yang pertama itu ada motivasi, kedua ada komunikasi, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada tim kerja, dan yang kelima ada konflik dan negosiasi. Nah, jadi hubungan antara anatomi organisasi dan perilaku organisasi itu saling terkait karena struktur dan desain organisasi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Misalnya struktur organisasi yang hierarkis dapat menyebabkan perilaku yang lebih formal dan birokratis, sedangkan struktur organisasi yang lebih datar dapat mendorong perilaku yang lebih kolaboratif dan inovatif. Jadi anatomi organisasi dan perilaku organisasi ini sangat penting bagi para pemimpin dan manajer untuk menciptakan organisasi yang efektif dan produktif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal saya, yaitu tentang tantangan masa depan adaptasi anatomi organisasi di era digital. Nah, adaptasi dalam konteks ini tidak sekadar hanya menyesuaikan teknologi baru, tetapi juga melibatkan transformasi mendalam dalam cara organisasi merancang strategi, mengelola sumber daya manusia, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Perubahan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga memerlukan perubahan dalam pola pikir dan paradigma organisasional secara keseluruhan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana aspek adaptasi organisasi di era digital dan menganalisis bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan merespon tuntunan konsumen yang semakin kompleks melalui pendekatan analisis deskriptif. Artikel ini juga akan mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik yang digunakan organisasi dalam menghadapi tantangan ini serta implikasi mereka terhadap keseluruhan struktur organisasi dan dinamika internal. Dengan memahami tantangan ini secara mendalam, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemimpin dan mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi di era digital yang terus berubah. Dalam menghadapi lanskap bisnis yang semakin kompleks ini, penting bagi organisasi untuk tidak hanya mengadaptasi teknologi baru, tetapi juga untuk mengubah budaya dan proses internal mereka. Fahruzi. Transformasi digital seringkali memerlukan restrukturisasi organisasi yang menyeluruh, termasuk pengembangan keterampilan baru bagi anggota tim, pembaruan prosedur operasional, dan integrasi sistem informasi yang lebih canggih. Selain itu, organisasi juga dihadapkan pada tuntutan untuk mempertahankan tingkat keamanan informasi yang tinggi sambil tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar. Selain tantangan internal, era digital juga membawa implikasi eksternal yang signifikan. Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana teknologi baru mempengaruhi persepsi publik terhadap
merek mereka, serta bagaimana mereka dapat mengelola data dan etis dan mematuhi regulasi yang semakin ketat dalam pelindungan privasi dan keamanan privasi. Adapun hasil pembahasannya yaitu yang pertama ada perubahan struktur organisasi. Nah, hasil penelitian mengenai perubahan struktur organisasi menunjukkan bahwa di era digital saat ini banyak organisasi mengalami transformasi mendalam dalam struktur mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan pasar yang semakin dinamis dan teknologi yang terus berkembang.